Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kembali kita insyaallah taala akan hadirkan sebuah kisah dari kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu anhum jami'an. Dan di kesempatan ini ya kita akan melanjutkan ya potongan kisah dari seorang sahabat Nabi, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang sahabat Nabi yang memiliki sebuah kecerdasan, memiliki akhlak yang baik, dan tidak lupa ya beliau radhiyallahu anhu juga adalah salah seorang sahabat Nabi ya yang menjadi tokoh ya dari kaumnya, yaitu kaum Ad-Daws. At-Tufail ya sudah kita jabarkan tentang bagaimana perjalanan atau awal dari perjalanan kehidupan At-Tufail ya menuju keislamannya, di mana beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang ya bisa kita katakan masuk ke dalam Islam ya, memeluk agama Islam melalui ya lisan dari para orang-orang musyrikin. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kaum musyrikin selalu menggaungkan, ya membisikkan kepada At-Tufail untuk berhati-hati dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ya di sini ya seiring berjalannya waktu terus ya dibisikkan, digaungkan terus untuk menghindari Muhammad SAW. Ada rasa ya penasaran, kemudian juga ya, diiringi juga dengan rasa takut tentunya ya, karena yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin ya, mereka mengatakan bahwa Muhammad ini adalah orang yang memiliki sihir dalam kata-katanya, sehingga ia terus ya menghindar dari Nabi SAW. Namun ya pada akhirnya beliau radhiyallahu anhu melihat secara langsung bagaimana sifat Rasulullah SAW, dan melihat bagaimana Rasulullah SAW saat itu ya kejadiannya adalah saat Rasulullah SAW sedang sholat ya, di hadapan Ka'bah. Namun ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini ibadah yang begitu khusyuk, yang begitu tenang, sehingga ya dalam diri At-Tufail beliau berpikir apakah benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ini. Sedangkan yang dilihat oleh At-Tufail adalah ya orang yang baik, ya orang yang terlihat dari ibadahnya pun ya tidak ada yang menyimpang. Kemudian ya ia pun mulai mendekat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sampai ia mengikuti Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, dan disitulah ya beliau radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Allah. Kemudian ya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau radhiyallahu anhu menjadi seorang ya dai yang mendakwahkan keluarganya ya di kampung halamannya, dan juga masyarakat ya atau orang-orang dari suku Ad-Daws ini. Keluarga dekat At-Tufail telah menerima ya Islam sebagaimana apa yang dikatakan oleh ya At-Tufail, bahwa ketika At-Tufail bercerita ya, tentang masuk Islamnya keluarga beliau ya begitu mudahnya untuk memberikan atau mengajak ya keluarganya itu untuk masuk Islam. Kenapa? Ya karena keluarganya pun mengetahui betul bagaimana seorang At-Tufail. Maka mereka ya percaya dengan apa yang diyakini oleh At-Tufail. Namun permasalahannya adalah kaum Ad-Daws ya, masyarakat sekitar ya atau masyarakat kampungnya itu belum mempercayai, belum ya mengikuti apa yang didakwahkan oleh At-Tufail, sehingga
Kemudian At-Tufail ya harus kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ya bantuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam berupa doa. At-Tufail ya kemudian tidak ya, berputus asa, namun beliau memilih atau mencari jalan yang lain ya, untuk berdakwah di jalan Allah. Ya, yang pertama ia lakukan adalah meminta ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga ya didatangilah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ya dimintakan, didoakan ya untuk kaumnya. Dan diceritakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kaumnya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya, saat itu At-Tufail ya cukup khawatir. Ya, apakah yang akan didoakan oleh Rasulullah SAW adalah membinasakan kaumnya, atau justru ya untuk memberikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaumnya. Namun yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebaikan bagi kaum Ad-Daus. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah petunjuk, ya berikanlah hidayah kepada kaum Ad-Daus, dan diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada At-Tufail untuk kembali kepada kaumnya. Ya pergilah, ya kembalilah kepada kaummu dan berlaku lembutlah. Ini pesan dari Rasulullah SAW ketika ya At-Tufail ingin kembali kepada kaumnya, dan berlaku lembutlah kepada mereka. Semoga Allah yang memberikan hidayah kepada kaum tersebut atau kepada kaum Ad-Daus. Maka At-Tufail pun kembali dengan apa yang telah dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ya pemirsa dan juga pendengar sekalian, ada satu ya pelajaran penting yang perlu kita ketahui tentang dakwah ya. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan kaumnya, maka yang lebih ditekankan untuk mendakwahkan kaumnya tersebut adalah orang yang ya berasal dari kaum tersebut. Kenapa Rasulullah SAW mempercayakan ya At-Tufail untuk kembali, padahal ya kalau dilihat bisa kita katakan ya untuk fase pertama dakwahnya At-Tufail ini dibilang gagal ya, karena tidak ada kaumnya di antara kaumnya yang masuk Islam. Namun Rasulullah SAW mempercayakan kepada At-Tufail untuk kembali kepada kaumnya ya, karena memang At-Tufail ini ya dia adalah salah satu di antara kaum Ad-Daus, dan ia mengetahui bagaimana keadaan kaumnya. Ya, maka ya, ini adalah satu perhatian Nabi SAW ya, terhadap mura'atu ahwali al-mukhatabin, ya, memperhatikan ya, keadaan kaum ya, diantaranya adalah mengutus seorang dai, seorang guru ya, dari kaumnya. Tujuannya adalah agar bisa saling memahami ya bagaimana kondisi dari kaumnya, dan kaumnya pun mengetahui siapa dai tersebut. Tentunya ya At-Tufail ya terkenal sebagai seorang yang cerdas, seorang yang jujur, seorang yang bijaksana, dan dijadikan tokoh bagi masyarakatnya. Dan ya berselanglah beberapa waktu, bahkan beberapa tahun ya, dikatakan oleh At-Tufail sendiri, beliau yang menceritakan bahwa ya lewatlah perang Badr, ya Uhud, ya, sampai kepada perang Khandaq. Ya, kalau kita jumlahkan ya kemungkinan ya di situ ada sekitar 3 sampai 4 tahun ya dari mulainya perang Badr sampai perang Khandaq. Dan dakwah dari At-Tufail ya terus berjalan selama 3 sampai 4 tahun tersebut. Pada akhirnya ya beliau pun kembali kepada Rasulullah SAW membawa 80 kepala keluarga. Ya. Ini dengan kesabaran At-Tufail ya beliau berhasil alhamdulillah ya mendapatkan atau merangkul ya kaumnya sebanyak 80 kepala keluarga. Tentunya 80 kepala keluarga ya belum terhitung dengan istri dan anak-anaknya. Dan dibawalah 80 orang tersebut ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya selama beberapa tahun ini ya kami berdiam di Ad-Daus ya di kampung untuk berdakwah, untuk belajar. Namun saat ini ya
Tufail kemudian menawarkan kepada Rasulullah SAW, jadikanlah kami di setiap perang-perang yang engkau lalui wahai Rasulullah SAW menjadi bagian dari pasukanmu wahai Rasulullah SAW, ya. Letakkan kami, posisikan kami di sayap kanan dari pasukanmu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mulai saat itu ya Tufail dan juga para masyarakat atau orang-orang yang mengikuti dakwah beliau radhiyallahu anhu mengikuti ya peperangan demi peperangan yang dilalui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat ya di tengah perjalanan mereka, At-Tufail meminta ya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diizinkan ya pergi ke satu tempat ya di wilayah mereka, di kaum Ad-Daus ya, yang ini ya, diletakkan di tempat ini diletakkan sebuah berhala ya Dzulkarnain, diletakkan berhala besar yang dipuja oleh masyarakat Ad-Daus di sana. Ya, beliau radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala tersebut di ya Dzulkarnain ini. Kemudian Rasulullah SAW ya mengizinkan At-Tufail bersama pasukannya untuk pergi menghancurkan berhala tersebut. Datanglah mereka ya ke berhala ini. Namun ya tidak disangka ternyata yang berada di hadapannya ya ternyata At-Tufail disambut dengan pemandangan di mana ya para wanita dan anak-anak berkumpul untuk menghalangi At-Tufail ya, agar membakar berhala tersebut. Serta di sana ada juga para penyembah berhala yang juga menghalangi jalan At-Tufail. Ya, namun mereka juga tidak berani untuk ya menghalangi dalam arti ya memerangi At-Tufail. Mereka hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh At-Tufail. Namun At-Tufail ya dengan tanpa rasa takut ya tentunya beliau menerobos rombongan tersebut, kemudian membakar habis ya berhala yang disembah oleh orang-orang atau kaumnya ya kaum Ad-Daus. Ya, sehingga kemudian mereka pun melihat bahwa berhala ini tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ketika dibakar oleh At-Tufail, ya berhala ini tidak bergerak sedikit pun sampai ia hangus terbakar ya oleh api yang dinyalakan oleh At-Tufail. Maka dengan terbakarnya, runtuhnya ya berhala ini yang dipuja setiap harinya oleh mereka, hanguslah juga kemusyrikan ya di bumi atau kaum Ad-Daus. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kaumnya lewat seorang At-Tufail ya yang membakar berhala tersebut ya, sampai kemudian mereka pun sadar bahwa berhala ini tidak bisa melakukan apapun, perlawanan apapun kepada At-Tufail. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya bergembira dengan apa yang telah dicapai oleh At-Tufail ini, dan At-Tufail ya juga terus meningkatkan artinya atau terus menimba ilmu ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus bermulazamah ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan kisahnya masih berlanjut ya. At-Tufail tidak termasuk dari orang-orang yang hanya beribadah, hanya beriman ketika ada Rasulullah SAW. Jadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ya di antara salah satu dari kaum muslimin yang masih bertahan dalam ya keimanannya, bahkan dalam perang Al-Yamamah ya perang kaum melawan kaum murtadin,
At-Tufail adalah salah seorang dari ya para pembesar, para tokoh yang maju ya di garis terdepan untuk melindungi, untuk menjaga ya kalimat Allah, la ilaha illallah. Namun ya di situ At-Tufail ya, sehari sebelumnya atau malam sebelumnya At-Tufail memimpikan ya, sebuah kejadian dan menceritakan ini kepada para sahabatnya. Aku bermimpi, katanya ya, dengan satu atau mimpi dengan kejadian yang aneh. Namun ya aku ingin mendengar dari kalian ya takwil dari mimpi tersebut. Diceritakan bahwa ia bermimpi rambutnya dipotong habis ya atau dicukur. Kemudian dari mulutnya ya keluar seekor burung. Kemudian ya kejanggalan lagi, dirinya dimasukkan ke dalam perut ya seorang ibu, katanya. Lalu setelah itu ya anaknya mengejar At-Tufail ya, namun tidak pernah sanggup untuk menggapai At-Tufail. Seakan-akan di sana ada penghalang ya yang tidak bisa dilalui oleh anaknya. Kemudian para sahabat yang lain merespon ya apa yang diceritakan oleh At-Tufail. Ya, mereka mengatakan semoga ini adalah pertanda yang baik. Ya, kemudian dilanjutkan, ya aku mencoba untuk menakwilkan mimpi ini, katanya. Rambutku ya dicukur, maka itu adalah pertanda ya memang rambutku akan habis. Ya, kemudian dari mulutku keluar seekor burung, maka ini adalah ruh ya, yang keluar dari jasadku. Kemudian aku dimasukkan ke dalam ya perut ibu, maka ini adalah ketika aku ya dimasukkan ya jasadku dimasukkan ke dalam perut bumi, katanya, dikuburkan di tempat di mana aku mati. Ya, kemudian anakku yang mengejar dan tidak pernah dapat menggapainya itu adalah ya seorang anak ya, yaitu Amr. Ya, Amr anak dari At-Tufail yang juga melakukan hal yang sama ya. Artinya mengejar kematian ini. Yang dimaksud adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang syuhada. Namun tidak pernah menggapainya. Maksudnya adalah tidak di waktu yang sama ya, ia mengejar dan mendapatkan ya syahid tersebut. Maka ya ini adalah takwil mimpi yang diceritakan oleh At-Tufail. Ia mengatakan bahwa ia akan syahid di jalan Allah di perang tersebut, di perang Yamamah. Dan apa yang ditakwilkan oleh At-Tufail menjadi sebuah kenyataan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau radhiyallahu anhu di perang Al-Yamamah. Beliau menjadi seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan juga para pengikutnya. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan anaknya? Maka ya dikatakan bahwa anaknya yaitu Amr ya, juga orang yang sangat berusaha, ya, sangat berjuang ya di perang tersebut, sama seperti ayahnya. Namun bedanya adalah Amr ya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggal di perang tersebut, namun ia ya terpotong tangannya, telapak tangan kanannya. Ya. Dikisahkan bahwa Amr ya kehilangan telapak tangan kanannya. Maka Amr pun ya pulang ya dengan membawa nama ayahnya yang menjadi seorang yang syahid dan kehilangan ya tangannya. Kisah ini ya kemudian dilanjutkan bahwa Amr ya sejak saat itu tidak pernah berhenti juga ya, dalam ya, berjihad di jalan Allah, meskipun ya tangannya sudah tidak ada. Ya, satu saat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amr ya pernah diundang ya makan-makan oleh Umar bin Khattab serta para sahabat yang lainnya. Kemudian ia menolak. Ya, kata Umar, ada apa? Ya, kenapa engkau menolak ajakan ini?
apakah engkau malu karena tanganmu ya tidak bisa menggapai makanan tersebut, katanya. Ya betul wahai Amirul Mukminin. Ya. Kemudian apa jawaban Umar bin Khattab? Demi Allah, kami tidak akan makan ya sampai engkau menyentuh dengan tangan yang buntungmu ya makanan tersebut. Akhirnya dari situ ya kembali Amr ya, tentunya ya kalau kita katakan di sini ya Amr sedikit ada perasaan minder ya dengan tangan yang buntungnya, namun ya oleh Umar bin Khattab kembali dimotivasi ya, kembali di semangati, diberikan ya semangat agar tidak seperti itu. Maka ya mulai saat itu Amr pun ya tidak lagi merasa minder, dan ya beliau terus mengikuti ya peperangan-peperangan yang ada ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan ya Amr bin At-Tufail Ad-Dawsi ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peperangan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan benarlah apa yang telah ditakwilkan ya dari mimpi At-Tufail, yaitu anaknya yang mengejar syahid ya, sebagaimana ayahnya yang bersemangat ya mengejar titel syahid ini ya. Namun ya ia akan mendapatkannya bukan di waktu yang sama ya bersamaan dengan At-Tufail. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka berdua ya, atau mengumpulkan mereka berdua ya kembali di surganya nanti bersama para syuhada ya dan para nabi. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dijadikan ya dan dimasukkan kepada golongan-golongan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya kisah dari At-Tufail ya, yang tentunya bisa menjadikan atau bisa kita jadikan ya pelajaran bagi kehidupan kita untuk terus bersemangat dalam memperjuangkan dakwah Allah Subhanahu wa taala ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan ya dalam keadaan ya iman ya, dan juga mendapatkan ya syahid ya titel syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.